Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu ya? Sedikit lagi. Ini memang sudah jam 12, tapi kita coba sedikit. Tadi mungkin ada tentang keuangannya, kita mau pasti sedikit, dan juga tentang gimana sih buka usaha itu, ya, yang aplikasinya. Alhamdulillah, karena dalam beberapa tahun belakangan ini saya sudah mencoba untuk buka usaha, gagal juga, jalan juga. Nah, ini coba kita lihat sedikit-sedikit ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perkenalannya. Saya sama dengan Pak Said, ini sama-sama di Bank Aceh di bagian lembaga pendidikan. Nah, ini pendidikan saya, ini foto lama saya. Ya. Nah, ada yang bilang katanya kehidupan itu dimulai umur 40. Ya, katanya orang puber segala macam. Ya, ada yang puber tuh ingin tambah lagi di umur 40. Katanya orang mulai mapan di umur 40 katanya. Nah, tapi sebenarnya menurut saya hidup itu dimulai umur 56. Kalau kita 5 berapa Bu pensiunnya? 60, 56, 58. Kalau kami sama Pak Azam masih sama-sama 56 Bu. Iya, cepat kami pensiunnya. Padahal 56 itu kebanyakan kita masih ada yang masih produktif. Ya Bu ya, kadang-kadang juga masih suka ya, masih suka ngopi, suka jalan, anak masih belum menikah, masih ada tanggungan, ya kan? Nah, ketika seperti disampaikan Pak Sekda tadi, apa kekurangan kita ketika pensiun? Pendapatan kita menurun, walaupun sebenarnya produktivitas kita masih sama. Nah, ini ada kakek-kakek. Siapa nih Bu? Pernah lihat gak? Nggak pernah. Masa nggak pernah Bu? Coba lihat, perhatikan ya. Tua-tua, tapi beliau ini adalah orang yang sangat dikenal oleh anak-anak kita sebenarnya. Kenapa? Beliau adalah pendiri KFC. Tahu Bu ya? Iya. Namanya Colonel Sanders. Kenapa saya taruh beliau di sini? Beliau ini memulai usaha KFC umur berapa Bu? 65 tahun. Ini kisah hidupnya sedih juga ini. Dia ini umur 6 tahun meninggal bapaknya. Adiknya banyak, dia jaga adiknya, mamanya kerja, dia juga kerja. Umur 16 tahun jadi tentara. Kemudian pulang jadi tentara, kerja serabutan jadi kuli, ya. Kemudian terakhir kerja di pom bensin. Kerja di pom bensin dia hobi masak. Jadi sambil jaga bensin itu, dia nawarkan ayam goreng. Dia masak ayam goreng itu tawarkan. Mau beli, dia rasa sama orang, rupanya enak. Ketika enak dipuji orang, dia datang ke restoran-restoran nawarin. Yang kasihannya resep dia ini di restoran ratusan kali ditolak. Nggak mau, kami ada resep sendiri, resep kamu nggak enak. Nah, ketika kesekian kali ratusnya dia tawarkan ada yang terima, ternyata terbukti enak. Sehingga dibuatlah kerjasama. Restoran itu menjual ayam goreng dengan resepnya Pak Sanders ini pada saat umur 65 tahun, dapat 4 penny dalam satu potong ayam. Kita kira-kira ya, kalau harga ayam itu 10.000, dia dapat 1.000 gitu. Nah, kemudian bukan cuma satu restoran Bu, datang sana restoran buka, begitu juga buka, sehingga sampai ratusan restoran yang jual ayam goreng dia. Setiap ayam goreng terjual satu potong dapat 4 penny atau 2.000 rupiah. Bayangkan itu. Ujung-ujungnya sekarang dia kemudian dia mendirikan perusahaan dengan nama Kentucky Fried Chicken dan bekerja sama dengan restoran baru. Akhirnya seluruh dunia sudah ada Kentucky Fried Chicken, termasuk kita di Langsa ya. Di sini belum ya? Ya, di Langsa gitu. Itu bayangkan Bu. Kayaknya nggak tanggung Bu. Satu potong 2.000, seluruh dunia berapa potong ya Bu ya? Bayangkan aja itu. Nah, kemudian apalagi dia 65 tahun baru mulai, umur 90 meninggal. Artinya apa? Kehidupan bermulai bagi beliau itu umur 65 tahun, baru kaya, baru sibuk buat resep, cari resep segala macam. Inilah artinya apa? Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai. Mahathir Muhammad, kenal Bu? Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, terpilih kembali umur 92 tahun. 92, coba ya. Saya aja sekarang udah mulai terasa Bu, tegangan. 92 kan?
itu karena beliau mungkin menjaga uang PS waktu. Nah ini kenapa saya bilang begini? Ya karena ini pembagian kita, ada yang punya uang tidak ada waktu. Ini orang kaya sibuk dengan usahanya, gak ada uang gak ada waktu, pengangguran. Ada uang ada waktu. Nah ini investor bu, orang kaya nih, kayak tadi bapak tuh lah Kolonel Sanders dan kawan-kawannya. Nah kita di mana? Mungkin kita ada waktu tapi bukan gak ada uang, uangnya menurun. Sementara yang namanya kebutuhan gak pernah turun bu. Ya pernah nggak harga kebutuhan turun? Kelapa aja bu yang selalu turun, kadang-kadang naik juga harganya. Nah, ya kan? Apalagi oleh karena itu pendapatan kita ini harus kita stabilkan, harus kita tambah, yaitu dengan keuangan. Nah ini di mana kita menambah? Ini ya kan bahasanya kayak gini bingung dikit kan? Itu di bagian meningkatkan cash flow, pendapatan kita tambah. Bagaimana meningkatkan pendapatan? Nah, ini kayak dibilang Pak Said tadi. Ibu hobinya apa? Masak. Kalau saya makan. Nah, hobi masak, sama. Masak kue. Nah, ibu masak, misalkan masak nasi, makanan ya, rasa apa Melayu gitu, atau apa? Buka warung gitu. Ya ini kue dikit-dikit nanti pesan pertama 1 toples 2 toples, dan ini ibu kita harus pasarkan, ngomong-ngomong sama orang segala macam ya. Nah modalnya dari mana? Ibu kan mau pensiun nih, nanti Pak Martunis, mana Pak Martunis? Ada fasilitas untuk modal usaha. Itu nanti teknisnya banyak, ada bisa SK segala macam. Insya Allah Bang Aceh namanya ibu. Ada ibu yang hobi makan mie di sini, mie Aceh, buka mie Aceh. Nah gitu ya. Nah ini kenapa saya taruh foto ini? Ini ceritanya ini sejarah sekali ini. Dia nggak punya uang, nggak punya usaha, nggak punya produk, tapi jualannya laris. Ceritanya apa? Ini yang dia pegang adalah sabun pembersih. Sabun pembersih yang mulai sabun lantai, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, yang buat tetangganya UKM. Buat sendiri, bukan merek mahal-mahal itu. Kemudian dia datang, kamu buat itu? Iya. Lakunya gimana? Kurang. Aku pasarin boleh nggak? Boleh. Jadi dia ambil HP-nya sambil tiduran, dihubungi semua kawan-kawannya. Aku ada produk nih, sabun cuci piring, bagus, bersih, mau beli nggak? Kalau dari 50 orang kita gitu, kan 10 itu kan nyantol bu ya. Itu apa istilahnya ya? Keberuntungan ya. Semakin banyak kita lempar, kayak kita mancing, mata pancingnya banyak, insya Allah ikannya ada tuh 1-2. Nah ketika dicoba-coba ternyata puas konsumennya, bersih, murah. Akhirnya orang minta lagi ke dia, dan dia mendapatkan fee. Misalkan harga dia beli dari yang UKM itu 10.000, dia jual 12.000, 2.000. Kemudian saking banyaknya dia buat tim, diajak tetangga-tetangga lain untuk jadi marketing juga, mendapat fee juga. Dia yang paling tinggi sebagai pemasok. Kamu kalau jual sama kamu 2.000, ya udah dapat kan, sama kamu 2.000, kamu jual sekian. Akhirnya dia ini sekarang udah berapa ya? Ini ada beritanya. Pandemi COVID-19, ibu rumah tangga memanfaatkan usaha sambil rebahan, maksudnya sambil main HP aja. Nah, ya, tanpa modal sepeser pun. Artinya apa? Jualan punya orang, bukan punya dia. Ya bu ya. Jadi 10.000 botol dia jual dalam sepekan. 10.000 botol. Waduh, banyak kali. Ya, 10.000. Dia cuma main HP aja. Kemudian dikirim siapa? JT kalau jauh ya. Atau diantar-antar ke pasar-pasar. Bayangkan. Ini rame-rame ibu, kerja rame-rame 10.000 botol. Ibu ajak teman-teman, ajak tetangga gitu ya. Nah, tadi di atas ada juga kayak gini nih, usaha ikan, lele. Saya yakin bapak-bapak di sini udah pernah ya mencoba-coba kayak gini. Ada yang udah pernah pak? Tapi di Kuala Simpang banyak berkebun ya pak ya. Tapi itu pemasukannya lumayan nih. Apalagi saat-saat sekarang ini lagi banyak. Nah, ini di hidroponik, bertani. Nah, saya pengen cerita gini deh, daripada kita cerita yang nyata-nyata, yang pernah saya lakukan. Ini bu, namanya usaha daycare, penitipan anak.
Jadi bagi orang tua yang kerja dua-dua, itu kan pagi-paginya ke kantor. Anak kecil nggak tahu di mana, kan tahu di sini Bu. Nah, di kita Kuala Simpang sudah ada nggak nih? Ada. Kalau ibu-ibu mau coba, boleh dipikir. Datang ke sana, tanya gimana caranya. Ya, cuma kalau ini syaratnya Bu, ibu-ibu yang menjaga itu harus ada yang punya kemampuan, misalkan bidan, sedikit kan, suster. Jadi kalau anak-anak sakit ataupun muntah-muntah bisa di satu orang aja udah boleh. Daycare ini gak mahal Bu, tempat dicet-cet aja, beli mainan anak-anak selesai. Insya Allah lumayan juga hasil. Ya, ini daycare namanya Bapak Ibu. Kemudian jualan jilbab, Azah Hijab Store. Itu yang jualan istri saya Bu. Sekarang kenalan istri saya. Ya sebelah sana yang lagi masang-masang kaca itu saya Bu. Itu di Banda Aceh. Banda Aceh, saya kalau Banda Aceh Bu. Oh bukan di sini satu lagi, kan ibu yang buka nanti. Ya Azah Hijab Store. Ini Bu, saya nggak punya pabrik, nggak ada pabriknya. Itu kita ambil merek Jakarta, kita jualkan. Lumayan hasilnya. Ya. Jadi boleh, ibu nanti coba tanya di internet itu, buka aja HP Google franchise jilbab Azah Hijab atau apa namanya, ada itu. Nanti dia WA-an sama kita Bu, WA. Bapak Ibu mau ya jualan ya, jualan ini. Ini bukan di toko, di belakang kebetulan rumah itu depannya jalan, buka gini aja Bu, nggak mahal kok modalnya kita buat. Jadi kita bilang sama bapak, Pak buatkan kios satu lah, mau jualan kayak gini Azah Hijab. Barangnya dari mana? Dari Jakarta. Lumayan, 50-50 bisa lah banyak. Nah, itu ya. Ini ide ya. Ada yang sudah pernah jualan kayak gini ya? Baju atau pernah? Ada juga yang online, nggak pakai toko, dia jual-jualkan pakai apa namanya WA, gitu ya. Kemudian, nah ini usaha di Medan. Saya pernah di Medan. Jadi saya join sama kawan jualan yang namanya sop ya. Sop namanya sop kambing wajir. Nah, di Medan. Ibu ya. Itu saya Bu, bukan orang lain. Ya, ini bicara pengalaman, jadi waktu kawan-kawan makan di tempat ya. Nah, waktu saya pernah dinas di Medan, usaha. Jadi ini saya nggak pandai masak. Jadi ada orang yang pandai masak, sop wajir. Saya mau buka tempat baru sama kawan, gabung sama kawan-kawan asuransi itu. Kemudian urun modal, sewa tempat, resep dari dia semua. Dia cuma ngasih resep aja, joinnya, hasilnya dibagi. Nah, begitu. Kalau ibu kan hobi masak, nggak perlu ambil resep orang, resep ibu aja. Masakan apa nih? Masakan rumahan Bu ya? Ya, apa soto kek atau apa? Nah, lanjut. Nah, ini usaha saya kemarin terakhir, warung kopi. Warung kopi sama warkop. Warung kopi. Orang Aceh kalau nggak ada yang nggak ngopi. Ya. Untungnya kalau banyak yang beli Bu. Ini ada mie Acehnya segala macam. Nah, ini pengalaman Bu. Kok Pak Deddy kok banyak sekali buka-buka? Itu mencari pengalaman untuk usaha. Ya artinya apa? Kenapa berani buka? Karena kita punya semangat. Ya, ini gak usah mewah-mewah kali, kursi-kursi biasa aja gitu kan. Tempatnya di mana? Ini boleh di depan rumah yang ada halaman, sedikit kita tambah gitu ya, atapnya segala macam buat warung kopi. Lebih bagus lagi tambah kelontong di sampingnya. Nah itu kelontongnya, daripada kita cuma di rumah duduk-duduk kan, mending kita jualan kayak gini. Ini menambah silaturahmi, banyak orang datang. Ada orang jual kelontong, nanti kita perlu segala macam kebutuhan. Apalagi ibu tinggal di komplek, insya Allah ada yang beli. Ya kan Pak kan? Ya sudah mulai ini kan? Nah, ini ide seperti ini. Nah ini yang terakhir. Apa nih Bu? Ayo. Rumah kos. Rumah kos belum siap ya, lagi dibuat. Kenapa begitu? Ini adalah usaha yang pasif. Rumah kos ini pasif, dia nggak perlu kita jaga, uangnya bulanan. Kalau ada tanah, apalagi di sini banyak kan rumah-rumah kos kan. Ada rumah di kamarnya diperbaiki jadi rumah kos. Iya Bu, tempat lain banyak kita buat juga, kan peminatnya ada. Di kota bisa Pak. Ya kita saingan harga, gitu kan, saingan harga kita mengurangi dikit, fasilitas kita tambahin gitu. Ya, rumah sekolah atau kampus ya Bu ya. Nah, ya ini tergantung lokasi juga sih Bu, tergantung lokasi. Nah,
Saya suka yang ini, ide ini kenapa? Dia sekali buat kita terima terus-terusan. Nah, mungkin bapak-bapak ada tanah-tanah yang kosong boleh dibangun. Cuma memang modalnya agak lumayan ya, bangunnya ya. Ya, nah, seperti ini. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Said, itu kan ada investor segala macam. Nah, kalau Bapak Ibu ini yang real, yang kita bisa usahakan langsung, yang kita bisa buat dengan sedikit. Ya, nggak perlu pakai ilmu yang sekali. Tapi kalau mau juga ada yang saham, ada yang ya trading atau apa namanya ya. Tapi mungkin itu membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam. Di sebelah kanan itu juga kita ada investasi seperti itu. Passive income itu adalah ketika kita punya usaha nggak perlu ditungguin tapi memberikan hasil. Di antara semua itu ini yang paling saya suka nih. Tapi kalau kayak tadi daripada kita nggak ada kerjaan di rumah, yang buka warung tadi bagus juga Pak. Pak modalnya gimana? Modalnya insya Allah Bu ya. Kalau warung-warung kecil itu jangan mikir kalau buka usaha itu langsung besar, langsung kayak toko grosir. Nah, udah Bu. Semua dimulai dari kecil. Ya, nanti mungkin ada uang pensiun, ada pesangon atau namanya. Coba buka Pak. Coba buka. Ya. Oh, tapi ke sana udah ada orang. Justru makin banyak gede makin ramai. Gak tahu kenapa. Coba lihat di pasar, tukang pangkas semua, ya kan? Nanti tukang telur semua. Ada tempat saya nggak berani buka di sana udah ada juga kelontong. Justru makin ramai kelontong, makin ramai orang datang. Karena ada pilihan. Kadang di samping-sampingnya lagi di Indomaret sama Alfamart dekat-dekat. Ada juga yang ikut. Yang penting kita pingin ya. Nah, kemudian modalnya bagaimana? Nah, seperti tadi ya, kita ini di Bank Aceh siap sebenarnya Bu. Fasilitas kita itu kalau untuk yang kalau tadi ada banking dari segi pendanaan juga. Karena banyak orang bilang Pak, nggak ada modal. Pertama modal tidak perlu besar. Besarkan dia ketika sudah berjalan. Yang kedua insya Allah ya. Apa namanya Pak Martunis pembiayaan kita untuk pensiun? Pembiayaan pra pensiun. Syaratnya apa aja Pak Martunis? Pak Martunis di sini. Ya. Ini Pak Martunis ini Bu, kalau nanti Ibu mau pembiayaan untuk pensiun, nanti ketemu sama beliau. Coba syaratnya apa ya? Jadi untuk syarat pembiayaan pra pensiun itu emang dikhususkan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun. Jadi ketika sisa masa pensiun tinggal 5 tahun lagi, ibu udah bisa ngambil pembiayaan pra pensiun. Nah, manfaatnya itu ketika ibu butuh biaya yang sedikit besar dengan sisa masa kerja 5 tahun, ibu dengan pembiayaan pra pensiun ini bisa mengambil jangka waktu sampai 15 tahun. Jadi peluangnya di situ ibu.